Iya, catatan 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin tentu ada banyak kritikan, ada banyak apresiasi, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah soal persepsi dari publik. Kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama kami, ada Head of News Research Center Media Group News, Ade Alawi. Selamat malam. Selamat malam. Mas Ade, ya. Kita akan buka sebentar lagi layar yang ada di sebelah kita ini berdua, kiri saya dan juga kanan Mas Edi ini akan menampilkan ada data-data yang terkini yang kita bisa lihat dari rangkaian 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa yang bisa dijelaskan dari sini, Mas Ade? Ya, kami melakukan jajak pendapat di 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Dan jajak pendapat ini narasumbernya adalah opinion leader. Mereka adalah tokoh publik yang memang mempunyai kekuatan untuk membuat opini. Dan mereka seringkali diwawancara oleh media lokal ataupun media nasional. Jadi tidak kaleng-kaleng ya? Ya, tidak kaleng-kaleng, ini asli. Ya, Oke, kemudian? Dan kemudian setelah kami melakukan jajak pendapat, hasilnya adalah 74,7%. Ini menyatakan optimis terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Oke. Namun demikian kalau kita buat min skornya ini 6,8. 6,8 ini kalau kita dengan bahasa anak kuliahan ini sekitar C plus lah seperti itu. Artinya secara kinerja ini tidak terlalu kinclong di dalam 100 hari pemerintahan Jokowi Amin ini. Oke. Saya bisa lihat detailnya lagi, bedahnya lagi. Oke. Di slide selanjutnya mungkin kita bisa lihat, kita buka sama-sama. Ini Ya, dari betul. ada 5 aspek sektor, keamanan, pertahanan, ekonomi, hukum, dan HAM. Ya. Ini bagaimana Mas Ade? Nah, yang menarik ini adalah, yang pertama adalah di sektor keamanan. Di sektor keamanan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari narasumber, di mana hasilnya ada 79,1%. Kemudian pertahanan. Nah, keamanan ini merupakan kunci. Dari jawaban yang diberikan oleh narasumber, mereka mengapresiasi bagaimana kemudian pasca kerusuhan Papua tidak ada lagi konflik. Dan keamanan ini adalah merupakan jaminan dalam semua program pemerintah. Jadi kalau misalnya situasi yang tidak stabil, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu akan hancur semuanya. Tentunya ini juga dibuka pasca pemilu presiden kemarin karena ada rekonsiliasi politik. Nah, itu juga memberikan kontribusi bagaimana kemudian rekonsiliasi ini terjadi. Ketika Prabowo kemudian dan Gerindra yang masuk dalam gerbong koalisi pemerintahan, maka kemudian agak slow nih, situasi agak menurun tensinya. Dan itu juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas politik nasional. Dan masuk lagi kemudian ekonomi dapat angka yang lumayan bagus. Ya, ekonomi juga mendapatkan angka yang lumayan bagus. Ya. Bagaimana kemudian tawaran Omnibus Law, kemudian Omnibus Law bidang perpajakan, ini juga sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Undang-Undang Sapu Jagat ini mampu kemudian melakukan pemangkasan regulasi-regulasi yang memang membelit selama ini. Ya. Bagaimana dengan kepastian hukum? 63,7% ini. Nah, kepastian hukum ini amat menyedihkan ya Pak Mahfud ya. Di mana nilainya adalah 63,7%. Nah, hukum ini kalau kita lihat ada beberapa hal yang memang ini menjadi sorotan. Bagaimana kemudian pasca revisi Undang-Undang KPK ternyata memang kondisi pemberantasan korupsi, kemudian kepastian hukum, terutama korupsi ya dalam hal ini adalah bagaimana kemudian jenjang pemberantasan korupsi menjadi terjadi birokrasi, ada dewas dan segala macam. Ini mendapatkan poin yang cukup rendah. Hukum. Jadi bagaimana kemudian ada juga narasumber ini mengusulkan bagaimana pemerintah harus berani melakukan mengeluarkan perpu pemberantasan korupsi tanpa menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi pemerintah harus berani, kalau tidak akan ada kemajuan. Oke, baik. HAM terakhir? HAM ini juga memberikan catatan beberapa kemudian. Apa yang paling menjadi catatan kritis ini? Ya, menjadi catatan ada bagaimana kemudian dalam 100 hari ini belum ada tanda-tanda pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tidak ada komitmen pemerintah di sini. Jadi ini yang menjadi poin. Kemudian juga beberapa terjadi misalnya kekerasan terhadap sipil, dan kemudian pemberangusan, pembatasan hak berekspresi, diskusi dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan bagaimana kemudian pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dalam 100 hari ini tidak memperlihatkan komitmennya pada aspek hukum dan hak asasi manusia. Demikian. Ini isu laten yang dari tiap periode pemerintahan yang lalu-lalu pun juga sampai sekarang masih belum tertuntaskan. Ya, jadi yang hukum dan hak asasi manusia ini ke depan saya kira juga mesti ada satu perubahan yang fundamental. Bagaimana kemudian pemerintah mendorong dan menunjukkan komitmennya.
agar ini kemudian menjadi membaik rankingnya seperti itu, Wahyu. Itu nanti akan dijawab langsung oleh Pak Mahfud MD, Mas Ade Alawi. Terima kasih. Langsung nanti akan dibawakan oleh Zilvia Iskandar. Zilvia, silakan. Baik, terima kasih Wahyu, terima kasih Mas Ade atas pemaparannya. Mumpung sudah ada Menko Polhukam di sini akan menjawab semuanya yang tadi disampaikan. Saya ingin mulai, Prof. Mahfud. Anda menduduki kursi Menko Polhukam, Presiden secara khusus menugasi 4 tugas untuk Anda. Yang pertama soal meningkatkan indeks persepsi hukum, penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi, penegakan HAM serta pencegahan radikalisme dan terorisme. Sekarang 100 hari berlalu setelah Anda menjabat, sejauh mana implementasi dari 4 tugas ini? Kalau sejauh mana dalam arti angka persepsi, itu tadi udah jelas ya. Keamanan bagus, pertahanan bagus, hukum agak rendah. Tapi ingat ketika saya diangkat itu, Pak Jokowi mengatakan persepsi hukum kita itu 49,1. Tadi sudah 63 ya. HAM juga dianggap buruk. Tetapi begini, kalau Anda bicara soal penegakan HAM dan hukum, coba sebut 1 tahun saja sejak zaman reformasi, ada enggak satu hasil survei di mana penegakan hukum dan perlindungan HAM dianggap baik? Selalu buruk. Selalu buruk. Malah mungkin ini baik ini. Tadi ya kalau tapi saya tidak excuse ya. Saya tidak excuse. Dicari aja hasil survei, tidak ada. Karena itu memang masalahnya rumit, bukan kita tidak mau. Masalahnya rumit. Orang yang ditugaskan di situ dulunya adalah orang yang saya ingin menegakkan hukum, sesudah masuk tidak bisa, bukan tidak mau. Artinya sulit sekali masalahnya gitu. Kecuali mau menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum itu gampang sekali. Tidak memenuhi syarat, seret aja ke pengadilan gitu. Itu satu. Tidak pernah ada. Yang kedua, penegakan hukum itu orang selalu memandang penegakan hukum itu kalau keliru gitu, kalau tidak baik itu lalu pemerintah. Padahal penegakan hukum yang sering dikritik orang itu justru putusan pengadilan, pembebasan koruptor, pengoraman, itu bukan urusan pemerintah. Tapi lalu disatukan begitu saja, orang yang tidak mengerti taksonomi penegakan hukum disatukan itu pemerintah gitu. Negara artinya kan, ya sudah memang begitu, kita tidak marah juga. Itu pengadilan yang bikin turun itu kalau berdasar ulasan-ulasan di orang. Kenapa sekarang koruptor sudah dihukum kok diampuni? Kenapa ini dibebaskan? Itu kan pengadilan. Pemerintah tidak boleh ikut. Dan yang ketiga, penegakan hukum itu biasnya dari cara berpikir begini. Selalu dikatakan kalau penegakan hukum itu artinya yang dilakukan oleh Menkumham, oleh Jaksa Agung, kepolisian dan lain-lain. Padahal penegakan hukum itu, kalau sekarang saya baca dari rangkaian hasil survei ini, yang terbagus itu misalnya Sri Mulyani, Erick Thohir, bagus kan? Itu karena penegakan hukum kalau alasannya. Meskipun tidak dilakukan oleh Menkumham dan tidak oleh Menko Polhukam. Itu kan karena hebat tuh Sri Mulyani dan Erick Thohir bersih-bersih BUMN dibawa ke itu kan hukum dari pemerintah. Tetapi lalu nilainya masuk ke sana karena orang tidak mengerti taksonomi ilmu hukum gitu. Tapi tidak apa-apa, itu bagus saja gitu. Kita tidak keberatan sama sekali dan berterima kasih untuk itu. Jadi itu intinya Prof. Mahfud apa yang ingin Anda lakukan? Anda kan di bawah Anda ini ada banyak sekali kementerian-kementerian termasuk tadi Menkumham, Kepolisian, TNI, Jaksa Agung, semuanya ada di bawah Anda. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mempush yang di bawah Anda ini? Menurut peraturan perundang-undangan, seorang Menko itu mengkoordinasikan, tidak mengeksekusi sendiri, mengkoordinasikan, mensinkronasikan. Kalau ada yang maju, ini terlalu mundur, ditarik ini sejajar sehingga tampak kompak. Misalnya saya mempertemukan Jaksa Agung dengan Komnas HAM, apa masalahnya. Lalu yang mengendalikan. Nah itu tugasnya. Kita Menko Polhukam itu tidak mengeksekusi apapun, mengeksekusi dalam arti ya itu saja ini keliru. Tolong gini, seperti kemarin misalnya ada seorang jurnalis dari Amerika namanya Philip Jacobson di Palangkaraya ditangkap, ditahan karena dia visa turis, tiba-tiba membuat berita di Amerika di kantor berita dia, ditahan, diproses dengan ancaman hukuman 5 tahun. Saya telepon Kapolrinya, saya telepon Menko, itu keliru. Bisa memang dihukum,
Tetapi jangan berlebihan lah orang nulis berita. Pulangkan aja, sudah dipulangkan sekarang. Saya bisa begitu melakukan itu, dan itu tidak sulit untuk melakukan itu karena saya dengan para penegak hukum itu sering ketemu, sering koordinasi. Salah satu yang akhirnya membuat tadi bagaimana tingkat optimisme di penegakan hukum dan HAM itu nilainya lebih rendah dibandingkan yang lain, Prof. Mahfud, adalah soal polemik yang terjadi di KPK saat ini. Ketika birokrasi, ketika sekarang mau melakukan penggeledahan, penyadapan, penyitaan harus izin Dewan Pengawas. Kita lihat kasus yang terbaru, kasus yang melibatkan mantan komisioner KPU. Dramanya banyak sekali terjadi ketika itu, melibatkan salah satu pengurus di partai politik, akhirnya berkepanjangan sehingga akhirnya publik kembali menyalahkan revisi Undang-Undang KPK dan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bahas nanti, Prof. Mahfud, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Special Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Special Prime Talk 100 hari pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kami masih bersama dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Profesor Mahfud MD. Prof. Mahfud, kembali saya lanjutkan pertanyaan soal kondisi yang terjadi di KPK saat ini. Publik kembali mempertanyakan keseriusan dan juga independensi dari KPK, dari imigrasi, dari kepolisian. Apakah pemerintah akan terus membiarkan kondisinya berlangsung seperti ini? Tentu tidak, tapi ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh karena tidak bisa kita sembarangan bertindak. Itu kan ada langkah-langkah tertentu yang diatur oleh hukum. Misalnya soal ribut-ribut soal KPK yang semakin lemah atau apa, itu sudah lewat lah. Karena alasannya begini, ini demokrasi, negara kita ini demokrasi. Kalau presiden atau saya ingin melakukan langkah tegas gitu, ini konsep saya penegakan, itu bagus saja. Tetapi kan di dalam demokrasi kekuasaan itu harus berbagi. Ketika kehendak untuk memperbaiki itu dibawa ke DPR, DPR tidak setuju. Ketika DPR setuju, LSM yang tidak setuju. Ketika LSM dan DPR setuju, pemerintah oke. Nanti media massa yang tidak setuju, surveyor yang tidak setuju, macam-macam gitu. Ini demokrasi. Oleh sebab itu harus sabar. Kalau mau berdemokrasi, saya selalu mengatakan demokrasi itu harus berjalan bersama nomokrasi. Tidak bisa kita ingin sendiri. Lalu karena sedang berkuasa gitu, saya ingin gini. Tidak boleh dong, ini demokrasi. Dengarkan dulu DPR-nya apa, medianya bilang apa. Ini masyarakat milik bersama. Konsekuensi dari demokrasi itu berbagi kekuasaan. Berbagi kekuasaan itu artinya tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, termasuk memperbaiki KPK. Itu satu. Yang kedua, KPK kalau sekarang dianggap bermasalah dengan peristiwa-peristiwa terakhir, kalau kita dari pemerintah kan selalu katakan, ayo KPK, lakukan penangkapan terhadap koruptor itu. Bahkan ada orang dipanggil 5 kali, tidak datang KPK-nya, diam, presiden tanya, itu kenapa dipanggil 5 kali kok dibiarin? Gitu. Kan itu kan urusan KPK kan, bukan urusan presiden. Presiden tidak boleh masuk ke situ, tapi tanyanya ke saya, diam-diam sambil bergurau. Kenapa tuh? Pak Mahfud katanya. Orang dipanggil 3 kali kok dibiarin. Orang menghilang kok tidak dicari lalu ditangkap gitu. Nah tapi kan presiden tidak bisa memerintahkan gitu ke KPK. Karena urusan dia. Iya kan? Nah kita bersabar aja lihat. Saya mau bilang melalui Bersabar sampai kapan nih, Prof? Kenapa? Bersabar dalam pengertian ikut prosedur-prosedur gitu. Misalnya kita marah juga loh kalau misalnya Mahkamah Agung tiba-tiba membebaskan koruptor. Tapi Anda marah, ini semua marah ini. Tapi mau apa? Itu secara konstitusi memang dia yang memutuskan, bukan pemerintah. Kenapa lalu kesimpulan penegakan hukum itu dijadikan satu dengan pemerintah? Di kotak-kotak dong. Baik. Ada taksonominya nih hukum itu gitu. Kalau di kotak-kotak kan akan dilihat bedanya gitu untuk menilai. Meskipun pada akhirnya kita harus menilai secara keseluruhan gitu ya. Tapi kita sudah terlanjur membagi kekuasaan itu terhadap lembaga-lembaga dan terhadap masyarakat gitu. Prof. Mahfud, saya sekarang ingin memberikan kesempatan kepada panelis di sini. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Bang Don Bosco Slamun, dan juga Prof. Ari Kuncoro untuk bertanya. Sebelum bertanya kepada Prof. Mahfud, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Burhan. Kalau Anda bisa memberikan angka atau kata yang paling tepat untuk menggambarkan 100 hari pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, terutama di bidang Polhukam, angkanya berapa atau kata yang paling tepat apa, Mas Burhan? Angkanya 6. 6? Ya. Berarti apa itu? Cukup lah ya? Ya, Cukup lulus, tapi tidak kinclong? lulus tapi C nilainya, gitu ya. Tidak sampai B. Gitu. Nah, saya ingin memberikan aksentuasi terutama pada bidang hukum memang. Kalau kita lihat data zaman Pak SBY periode pertama, itu yang menjadi kekuatan
approval rating Pak SBY periode pertama adalah hukum. Ekonomi tidak terlalu baik saat itu, apalagi ada krisis global tahun 2008. Dan kalau kita coba flashback, mengapa kekuatan hukum itu betul-betul mendominasi popularitas SBY, bahkan pada saat isu korupsi mendera besanya, Pak SBY tidak melakukan langkah pengamanan apapun. Jadi itu yang membuat periode pertama Pak SBY itu lebih banyak ditopang oleh hukum. Ekonomi tidak. Terjadi shifting di periode kedua Pak SBY. Ekonomi persepsinya membaik di mata publik, ada komoditi boom, dan saat yang sama inflasi bisa ditekan rendah, dan persepsi ekonomi membaik, tapi hukum justru memburuk. Pola yang Kasus sama Senturi. berarti terjadi di periode Jokowi ini? Tidak, di Pak Jokowi ini hukum selalu jadi problem. Periode pertama, 1 dan 2. iya, periode pertama itu kekuatan Pak Jokowi, approval ratingnya lagi-lagi di ekonomi. Bukan hanya di level tokoh publik seperti yang diwawancarai oleh News Research Center, tapi juga masyarakat kalau ditanya, inflasi bisa ditekan rendah bahkan di bawah 3%. Kemudian dalam banyak hal Pak Jokowi juga melakukan terobosan terutama dalam soal infrastruktur. Oke. Hukum lagi-lagi menjadi masalah baik periode pertama maupun di 100 hari periode kedua. Menurut Anda apakah itu terjadi karena memang pemerintah Jokowi mindsetnya adalah yang penting ekonominya bagus, investasinya bagus, sehingga prioritasnya lebih ke situ daripada hukum? Sebelum ke situ saya jawab dulu ya. Tapi kalau dibobot hukum sama ekonomi di mata publik, jauh lebih banyak orang yang mengatakan ekonomi adalah prioritas paling utama. Oke. Jadi masyarakat sendiri itu juga menganggap ekonomi lebih penting, bukan hanya Pak Jokowi ya. Masyarakat sendiri juga mengatakan demikian. Baik. Bahkan yang ini saya agak sedih ya. Di antara top 5 dulu pemberantasan korupsi selalu masuk di top 3. Sekarang udah nomor 7. Jadi masyarakat sendiri juga tidak terlalu menganggap isu korupsi penting buat mereka. Meskipun saya tidak setuju terhadap pendapat itu. Bagaimana dengan Bang Don? Kalau melihat kinerja 100 hari Jokowi Maruf Amin terutama di Polhukam. Awalnya kan bagus nih, Bang Don, startnya itu bagus ketika politik merangkul itu berhasil sepertinya stabilitas politik tercipta, tapi makin ke sini keteteran dengan penegakan hukum. Ini memang menarik angka ini, dan angka hasil News Research Center ini mirip dengan angka surveinya Kata Data yang saya baca beberapa hari lalu, dan saya bicara dengan Meta di sana yang punya itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa sebetulnya begini, ketika kabinet ini diumumkan, sebetulnya kesan kita itu tidak impresif. Tidak impresif, tetapi rapornya seperti ini. Rapornya seperti ini paling tidak untuk 100 hari ini. Kalau lihat begini berarti sesuatu bergerak. Gitu. Sesuatu bergerak. Kalau lihat bergerak begini, lalu apa faktornya? Kalau lihat tadi hasilnya adalah lihat angka keamanan, lihat angka pertahanan itu termasuk bagus. Gitu. Tapi ini kan tidak bisa serta-merta karena sekarang. Kita lihat seperti tadi Zilvia katakan, itu dimulai dengan bagaimana Jokowi mengambil manuver untuk merangkul orang seperti Prabowo. Ya. Dan itu efeknya jangka panjang. Seluruh fake news dan hoax itu berhenti. Kegaduhan politik berhenti. Maka beberapa langkah pengamanan atau keamanan setelah itu di-endorse oleh situasi politik seperti ini, sehingga itu bisa berjalan bagus. Ya. Maka kalau rapornya bagus, ya bagus gitu. Kedua, memang ada beberapa orang dalam kabinet itu menjamin misalnya sustainability. Ada misalnya Basuki untuk infrastruktur, ada Sri Mulyani untuk Menteri Keuangan, lalu kemudian ada ada lagi Erick Thohir orang baru yang manuvernya kita lihat, ada orang seperti Prof Mahfud yang sebetulnya sangat insight dengan persoalan-persoalan hukum, termasuk soal radikalisme dan terorisme, lebih insight dan pada dasarnya firm ketika mengatakan sesuatu. Jadi tidak A, tidak B, tapi firm untuk mengatakan ini, sama seperti Jokowi. Karena itu kita juga yakin, kalau lihat seperti itu, performanya orang bisa punya persepsi bahwa semua bisa lebih baik sekarang ini, semua bisa lebih baik. Jadi jangan heran dengan rapor seperti ini. Lalu kemudian misalnya Nadiem Makarim atau Menteri BUMN, itu manuver-manuvernya memberikan ekspektasi baru. Lalu kemudian orang berharap, walaupun Nadiem kita belum tahu, pasti tidak gampang untuk membuat sistem pendidikan yang baru bisa diterapkan. Tetapi setidaknya ada harapan daripada kita stay di tempat yang lama gitu kira-kira. Lalu kemudian soal hukum, menurut saya memang selama ini benchmarkingnya kan KPK yang sebelumnya. Betul. Yang hasilnya adalah seolah-olah semua bagus. Walaupun sebetulnya tidak semua bagus. Seperti kata Prof Mahfud tadi, semua kemudian dijatuhkan pada pemerintah. Padahal yang mendiskaun hukum koruptor itu Mahkamah Agung, yang tidak boleh dicampuri. Jadi kalau lihat begitu, angka 6 ini sebetulnya sudah bagus.
bagus. Kalau angka ini boleh dianggap sebagai sudah bagus. Oke. Karena dunia hukum itu masih tetap dilingkari oleh apa yang disebut mafia peradilan. Oke. Yang sebetulnya sampai sekarang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Baik, kalau melihat tadi bagaimana Prof. Mahfud menjelaskan bahwa semua itu punya bagiannya masing-masing. Betul. Soal judicial itu ada di yudikatifnya, ada bagiannya pemerintah menangani bagian eksekutif. Kalau begitu kan publik jadi bertanya, kalau memang semuanya disalahkan karena ada pembagian masing-masing, pemerintah bisa berbuat apa? Apakah karena menyerah begitu saja ketika ini sudah ada bagiannya masing-masing sehingga pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, atau apa yang bisa dilakukan pemerintah? Tidak menyerah. Saya sependapat dengan Bang Don Bosco tadi, ini kan tidak jelek kalau melihat, apalagi melihat hasil terakhir ketika kami berangkat kan 49,1 persepsinya. Sekarang 63, 62. Gitu, tidak jelek betul. Meskipun kami belum puas, tetapi begini, saya menambahkan Mas Burhan. Di awal SBY itu penegakan hukum itu bagus. Karena taksonominya di situ bekerja dengan baik. Ingat waktu itu Mahkamah Konstitusi membongkar kasus rekaman. Nazarudin kita tangkap. Di daerah SBY, dia tuh daerah SBY. Dan selalu kan tertinggi KPK, MK baru gitu. Lalu dikumulatifkan, bagus penegakan hukum orang yang tidak mengerti taksonomi. Padahal sama aja juga ada kasus Antasari kan. Di zaman SBY awal ada kasus Antasari juga, selain ada kasus Aulia Pohan yang dibiarkan, ada kasus Antasari juga. Itu persepsi publik gitu. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu pesimis untuk ini. Artinya dari sudut komparasi relatif gitu sebenarnya ya kita memang harus bersabar, tapi berterima kasih. Saya berterima kasih. Tapi setuju ya Prof, memang harus masih ada ruang-ruang perbaikan di situ yang harus selalu diperbaiki di situ. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi para panelis dan juga Prof Mahfud. Kita harus jeda sejenak untuk mengikuti Headline News. Pemirsa, investasi untuk membuka lapangan kerja merupakan salah satu visi Presiden Jokowi di pemerintahannya yang kedua ini. Sejauh mana pencapaian atau tingkat optimisme tokoh publik terhadap pencapaian visi misi dari Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin? Saya kembali mengajak Mas Ade Alawi, Head of News Research Center Media Group News, untuk mengulas data hasil survei atau jajak pendapat tokoh publik yang sudah dilakukan oleh NRC. Mas Ade, di sini investasi untuk membuka lapangan kerja ternyata tingkat optimismenya paling rendah dibandingkan dengan visi-visi yang lain. Sementara infrastruktur itu paling tinggi. Apa faktor yang menyebabkan sehingga investasi itu dinilai paling rendah tingkat optimismenya? Ya, investasi membuka lapangan kerja ini mendapatkan posisi yang paling rendah 64,3%. Ini karena belum ada kepastian juga dari pemerintah bagaimana deregulasi, kemudian juga pemangkasan birokrasi dalam konteks bagaimana kemudian investor masuk, ini juga belum ada jaminan dari pemerintah. Ini yang dikeluhkan oleh para pengusaha, dan dalam jajak pendapat ini kami juga narasumbernya itu adalah para pengusaha yang non partisan, seperti itu. Jadi problem yang menurut mereka hadapi diantaranya adalah soal investasi, soal jaminan itu, soal deregulasi. Kalau kita lihat sebenarnya begini, Zilvia, kalau kita lihat dalam berbagai pertemuan Presiden Jokowi di Istana Negara, baik itu dengan kepala daerah, dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, kemudian juga dengan para pengusaha, dengan HIPMI, dengan Apindo, ada pengulangan masalah yang sering dikemukakan. Bagaimana kemudian investasi yang susah, perizinan yang berbelit, baik itu di pusat ataupun daerah, ini sering dikeluhkan dan berulang-ulang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Harusnya masalah ini selesai 5 tahun kemarin. Dan Jokowi sebenarnya dalam 100 hari ini bukan 100 hari, kelanjutan sebenarnya. Jadi tapi belum kelar juga. Tapi kenapa mesti diulang-ulang lagi hal itu? Jadi mesti ada langkah yang luar biasa bagaimana kemudian investasi dibuka keran seluas-luasnya, tapi kemudian juga bagaimana keamanan sumber daya alam dan sebagainya. Jadi wacananya sudah banyak, tapi eksekusinya yang belum kelihatan. Eksekusinya ini agak terseok-seok. Selanjutnya kita lihat lagi, Mas Ade, ini adalah di antara bidang-bidang yang disurvei. Ternyata tadi kan yang paling tinggi sudah tuh pertahanan, kemudian yang paling ini misi ya. Saya ingin ke slide yang berikutnya, ada 5 bidang yang disurvei, terutama tadi yang tertinggi optimismenya ada pertahanan, ada keamanan, dan ternyata yang di tengah-tengah itu ada ekonomi. Mas Ade, kenapa ekonomi di tengah-tengah, sementara kalau yang paling bawah kita lihat, nah ini maksud saya, paling bawah hukum dan HAM, ekonomi ternyata di tengah-tengah. Karena biasanya kan kestabilan keamanan, kemudian penegakan hukum itu akan menjadi kunci tingkat kepercayaan publik terhadap ekonomi.
Selain masalah hukum yang memang harus diperbaiki, tapi di sisi lain pemerintah berusaha keras bagaimana kemudian iklim investasi, kemudian iklim usaha ini mendapatkan perbaikan. Langkah-langkah yang dilakukan misalnya Omnibus Law, kemudian juga bagaimana regulasi ini kan sedang disiapkan. Nah, hal-hal seperti ini yang memang ada harapan. Tetapi yang paling penting adalah terkait dengan ini kalau misalnya masalah ekonomi mau dipacu ke yang lebih baik lagi angkanya, bagaimana kemudian Omnibus Law ini dibuka seluas-luasnya diskusi publik. Kita tidak pernah mendengar Omnibus Law ini dibuat semacam roadshow ke daerah-daerah, ke kampus-kampus, ke UGM, kemana, ke Makassar misalnya. Ini tidak pernah dilakukan. Kurang Saya tidak melibatkan pernah mendengar. partisipasi publik. Nah, betul. Jadi bagaimana kemudian dalam konteks ekonomi, dalam konteks perbaikan iklim investasi, ekonomi, bagaimana kemudian good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, ini harus dikedepankan. Dan Baik. ini tidak ada. Jadi Oke. Omnibus Law yang sekarang ini terjadi adalah bagaimana hoax ini kemudian menghantam. Dan Oke. ternyata banyak salahnya juga. Oke. Jadi ini saya kira PR dari pemerintah. Baik. Jadi ketika pemerintah menggulirkan langkah-langkah yang out of the box dengan Undang-Undang Sapu Jagat, ini harusnya bagaimana kemudian diperkenalkan, Ya. disosialisasikan, diseminasikan kepada publik secara terbuka Baik, ke oke. berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Mas Ade Alawi atas ulasan Anda untuk menjawab tadi berbagai pertanyaan Anda dan juga khususnya Omnibus Law. Nanti rekan saya Wahyu Wiho yang akan membahasnya langsung dengan Menko Kemaritiman dan Investasi. Silakan Wahyu. Iya, baik. Terima kasih Zilvia. Mas Ade, tadi menarik. Saya ingin tanyakan langsung. Nanti akan saya bawa, saya tarik, saya lemparkan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Luhut. Malam. Ya, Pak Luhut, dari sekian pemaparan tadi, mudah-mudahan Anda juga bisa menyaksikan di sana dari layar kaca. Ada masalah laten paling tidak, Pak Luhut, kalau kita bicara soal investasi tadi, soal regulasi. Masih ada ketidakpercayaan, merasa belum ada jaminan yang kuat soal deregulasi, kepastian berusaha. Ini sepertinya masih belum menjadi PR yang masih belum tertuntaskan, Pak. Di 5+1, 5 tahun kemarin, ini bukan 100 hari pertama lagi, mungkin untuk Anda juga di periode kedua pemerintahan saat ini. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Apakah ada jangan-jangan menteri-menteri paling tidak yang di bawah koordinasi Anda yang belum menjalankan visi misi presiden ini dengan baik? Ya kalau saya lihat sih pertama tim sekarang lebih bagus dari yang lalu. Paling tidak selama 3 bulan terakhir ini atau 100 hari ini, 100 hari. Saya kira teamworknya ini kalau saya katakan lebih bagus lah dari ini kemungkinan karena pengalaman presiden 5 tahun membangun tim ini dengan baik. Nah yang kedua, memang Omnibus Law ini akan sangat berpengaruh terhadap foreign direct investment ke Indonesia. Jadi saya lihat ini baru raptas yang terbanyak yang dilakukan Presiden terhadap satu materi selama 5 tahun lebih saya menjadi pembantu Presiden. Kenapa? Karena Presiden menyadari betul bahwa banyak sekali masalah kita itu tumpang tindih aturan yang membuat Indonesia ini menjadi sulit bagi investor untuk masuk kemari. Nah, tapi saya sudah melihat perubahannya, karena waktu saya di Davos kemarin, minggu lalu, selama 4 hari, terlihat sekali bagaimana keinginan orang untuk bertemu dengan saya sebagai Menko Maritim Investasi, dan mereka ingin betul-betul investasi ke Indonesia. Dan mereka menyampaikan, sudah mendengar mengenai Omnibus Law. Dan mereka menanyakan mengenai Omnibus Law itu sendiri, apa sih esensinya? Ya. Dan saya jelaskan pada mereka, dan itu betul-betul sangat menarik. Apa respon mereka? Nah, saya beri contoh yang sederhana. Tiba-tiba waktu saya mau berangkat, ada permintaan dari salah satu orang terkaya dari Australia. Andrew Forrest. Dia ketemu saya langsung tanya, bagaimana Omnibus Law kalian ini? Saya jelaskan. Terus yang kedua, dia bilang saya mau investasi di Indonesia. Di dalam
tadi sekarang saya jelaskan apa aja proyek di Indonesia. Dia bilang hidropower di Kayan. Oke. Saya mau bangun industri baja, pabrik baja, karena dia industri baja terbesar di Australia. Yang ketiga, saya pengen masuk di replanting program. Baik. Nah, Anda tahu nggak? Tadi saya terima telepon dari si Andrew. Ya. Dia bilang, Minister Luhut, Oke. boleh nggak saya datang hari Kamis Oke. untuk bicara follow up investasi saya? Ya. Baik. Dan saya masuk di hidropower dan sebagainya. Baik. Baik. Nah, Lalu ini jadi Anda salah merasa satu sudah indikasi yakin yang dengan saya dapat. ya, Omnibus Law yang sekarang masih tengah berjalan, prosesnya bahkan belum menjadi pembahasan di DPR, ini sudah bisa meyakinkan para investor. Sementara di dalam negeri ini juga para tenaga kerja semua resah, Pak. Paling tidak merasa masih kurang transparan pemerintah untuk bisa mengikut sertakan mereka dalam pembahasan sejak awal. Kalau sebenarnya begini ya, Presiden itu dari awal sudah mengingatkan kita bahwa kita dengerin semua dan sosialisasi ke semua. Besok masih siang, masih lagi ratas mengenai Omnibus Law. Kenapa? Kita dengerin semua kok. Ya bahwa ada mungkin yang terlibatkan, ya sambil jalan nanti kita dengerin lagi perbaikan di parlemen. Ya, kan ada Jadi target. cuma tidak betul Ya. bahwa pemerintah itu tidak mendengarkan atau tidak sosialisasi. Jadi sudah dilibatkan Pak Saya semua pihak melihat termasuk Omnibus Law rekan-rekan ini mungkin. tujuannya yang paling penting. Ya sudah dilibatkan semua Sebenarnya adalah teman-teman dari menciptakan universitas, lapangan kerja. dari kampus, dari para tenaga kerja, asosiasi, pengusaha juga tentu sudah dilibatkan. Tapi bagaimana dengan tenaga kerjanya? Sama tenaga kerja didengerin. Oke, Bahwa ada mungkin yang terlibat masih di sana sini, baik. bisa saja. Tapi tadi Presiden merintahkan lagi, itu ada Pak Mahfud di sana, Anda bisa tanya, ayo dengerin lagi apa yang bisa kita tangkap. Baik, baik. Di sini Karena ada Rektor tujuannya UI. adalah membuat semua senang. Baik, baik. Di sini ada Jadi Rektor UI. membuat harmoni. Baik, ada Prof. Bukan Ari mau Kunchoro. Saya ingin menang-menangan. tanyakan lagi apakah nanti teman-teman semua termasuk akademisi, mahasiswa sudah dilibatkan belum soal Omnibus Law ini? Saya akan tanyakan juga soal kemaritiman, Semua. Mbak. Ini yang mungkin 1-2 bulan terakhir ini juga menyita perhatian banyak publik. Dan tentu ini ada di bawah koordinasi Anda. Bagaimana kemudian isu-isu ini sudah diselesaikan dan bagaimana Anda menjawabnya hingga saat ini? Saat lagi kita akan kembali dalam Prime Talk Specialty. Ya baik, kembali bersama kami di Prime Talk, spesial edisi 100 hari pertama pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Saya ingin ke Prof. Ari. Prof. Ari, saya ingin coba sebelum Anda nanti saya beri kesempatan untuk bisa bertanya langsung ke Pak Luhut. Prof. Ari, saya ingin mengutip data dari PBB soal investasi kita ke Indonesia sebesar 22 miliar dolar sampai awal di 2019 kemarin. Posisinya juga ada di ranking ke-16, Pak. Artinya tidak jelek-jelek amat begitulah ya, yang masuk ke kita dari asing, PMA. Nah, sementara pemerintah ini masih terus gencar untuk mengenjot investasi, sampai ada misi menyebut investasi lah, ini kalau bahasa saya begitu. Di Davos kemarin, saya bicara dengan Kepala BKPM juga promosi ke Davos, bawa pulang ada oleh-oleh, Pak Luhut juga tadi demikian. Sebenarnya apa yang ingin dikejar, Pak? Kalau misal datanya sebenarnya juga tidak jelek-jelek amat dan relatif bagus lah. Jadi kita harus membedakan antara arus dengan realisasi. Ya. Dan arus itu mungkin tidak sepenuhnya menjadi, istilahnya itu menjadi semennya. Ya. Karena untuk sampai realisasi berarti dia harus melakukan komitmen jangka panjang. Ya. Yang bagi investor dia harus melihat hukumnya, dia harus lihat undang-undang tenaga kerja, dia harus lihat iklim usaha, prospek ekonomi. Ya. Dan di sini yang saya lihat ingin dicapai dengan Omnibus Law itu sebenarnya memberikan persepsi bahwa habitat kita berubah. Ya. Karena habitat kita di dunia internasional itu dibentuk oleh ease of doing business indicator. Ya. Oke, kondisi makro kita bagus, populasi kita cukup banyak, daya beli cukup, tapi begitu eksekusi ada saja yang menghalangi. Ya. Nah, terutama di antaranya adalah birokrasi yang baru beli.
sehingga kita nomor 60-an. Dan ini semacam memberikan sinyal bahwa we are doing something. Nah, itu penting, we are doing something. Nah, we are doing something and quickly, cepat. Ya. Jadi yang saya lihat di sini ya, kalau kita lihat data ya, memang dari luar masuk, tapi kalau kita lihat realisasinya itu kuartal 3 2019 kita pertumbuhannya cuma 4,21%. Ya. Jadi sedikit yang menjadi Nah, ini ingin diperbaiki. Ya. Artinya kalau masuk, yang masuk jadilah pabrik. Dan kalau jadilah pabrik, jadilah produksi. Itu ya. Saya rasa tujuan pemerintah lebih ke arah sana, ya. Karena kalau tidak jadi pabrik, bagaimana bisa menciptakan kesempatan kerja? Ya. Sehingga itu regulasinya harus diselesaikan. Birokrasi juga tidak boleh diperumit. Silakan bisa langsung ditanyakan ke Pak Luhut, Prof. Ari. Pertanyaan ke Pak Luhut, ini peraturan-peraturan yang sifatnya adalah juknis, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Barangkali itu bisa dipercepat karena biasanya investor itu taunya adalah kalau dia berhadapan di birokrat, diurus langsung jadi gitu Pak. Ya, kalau bisa langsung dibawa ke kawasan lokasi industrinya. Silakan Pak Luhut. Itu yang kita mau Prof sekarang ini. Saya kira jadi dengan Omnibus Law ini ya tidak terjadi lagi kelambatan-kelambatan tidak perlu. Bisa di pusat baik, tapi kemudian di daerah tidak baik. Itu sebabnya tadi salah satu pembincangan waktu ratas, misalnya pemerintah daerah itu diberi waktu. Kalau menyelesaikan satu izin misalnya berapa hari atau berapa lama, kalau tidak tarik ke pusat selesaikan gitu. Jadi tidak menghilangkan kewenangan daerah, tetapi daerah itu pun harus paham bahwa tidak boleh berlama-lama memberikan izin karena ada rekomendasi sini, rekomendasi sana yang tidak perlu. Jadi sebenarnya kemudahan itu yang Prof. Ari sampaikan, itu benar sekali. Jadi buat para pemirsa juga, memang komitmen itu banyak, tapi dalam implementasi kadang-kadang tersendat karena kita sendiri. Apakah karena tadi masalah perburuhan, masalah izin, masalah AMDAL, masalah kadang-kadang yang menurut saya tidak perlu. Nah, dengan teknologi yang ada sekarang misalnya, banyak peraturan-peraturan yang perlu harus menyesuaikan dengan teknologi. Karena dengan kemajuan teknologi ini, standar-standar masalah lingkungan pun berubah. Jadi dengan begitu proses ini bisa lebih cepat. Baik. Nah, saya percaya dengan Omnibus Law ini, saya kira pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 6%. Ya, walaupun Ibu Ani BI mempredik 5,1 sampai 5,5%. Karena kita masih commodity base. Tapi kan kita sudah mulai transformasi sekarang pada value added. Ada dua yang sudah lihat perubahan. Satu B20, yaitu tadi palm oil itu. Sekarang udah B30. Nah itu saja sudah punya dampak pada impor energi kita berkurang tahun lalu 24%. Tahun ini kita bisa berharap mungkin 35%. Jadi Anda bisa bayangkan para pemirsa 300 triliun impor migas kita bisa kita kurangin hanya karena palm oil. Baik. Belum lagi nanti dengan nikel ore yang kita bikin nilai tambahnya. Baik Pak Luhut. Saya ingin beri kesempatan ke Bang Don. Bang Don, ada catatan khusus Bang Don untuk Pak Luhut. Silakan. Ya, sebetulnya begini. Saya termasuk beruntung karena cukup sering sebetulnya dengar Pak Jokowi bicara, walaupun dalam kesempatan terbatas, terutama pemimpin-pemimpin media. Juga sering ketemu di bawah orang luar negeri. Jadi sebetulnya banyak sekali yang janjikan untuk datang ke sini. Jadi negeri kita ini promising betul untuk investasi. Tapi problemnya seperti ditanyakan oleh Prof. Ari tadi. Itu adalah soal pelaksanaan peraturan kita di sini yang begitu susah dan rumit. Sampai-sampai saya kira beberapa kali dan berkali-kali orang seperti Presiden Jokowi itu sampai pada tingkat geram. Kalau Anda ingat pidato Pak Jokowi ketika berhadapan dengan kepala daerah di Sentul, itu sebetulnya nadanya tinggi. Jadi tidak boleh ada menghambat. Yang menghambat kita babat. Itu untuk memperlihatkan
sampai pada tingkat menurut saya rada frustrated. Ya, dan itu Gitu. kan sebenarnya juga kelebihan Pak Jokowi ketika di awal periode kemarin dengan catatan di pemerintahan daerah yang betul. pernah Ini sudah- dikawal ini- sebelumnya. ini sudah Tapi cukup ini sudah lama. 5 tahun plus sekarang Itu satu betul. masuk 6 Makanya tahun. kemudian muncul dengan gagasan Omnibus Omnibus Law. Law. Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang sapu jagat katanya Baik. yang membuat semuanya bisa diharmonisasikan untuk kemudian jadi mudah dalam satu atap untuk kemudian bisa jalan. Oke. Tetapi kan kita berpikir sekarang pemerintah sedang mengajukan itu ke DPR. Ya. Nanti di DPR berapa lama lagi? Kan kira-kira Oke. proses itu masih perlu makan waktu. Jangan lupa ada urusan yang namanya politik. Nanti Itu akan betul. dibahas lagi oleh Mas Burhanuddin Muhtadi. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami. Ya baik, kembali kita lanjutkan. Saya ada pertanyaan menggantung tadi untuk Mas Burhan sebenarnya. Kenapa begitu sulit kalau tadi Bang Don katakan seperti frustasi begitu Presiden Jokowi 5 tahun pertama belum tuntas, akhirnya di di tahun pertama periode keduanya sampai harus mengeluarkan senjata sapu jagatnya, Omnibus Law, Mas. Apakah jangan-jangan ada urusan politik? Ya, tentu saja tidak ada ruang hampa dalam konteks ekonomi di Indonesia. Ada masalah politik dan ini sebenarnya tidak unik Indonesia. Kalau kita mengacu pada istilah second term curse atau kutukan periode kedua di Amerika Serikat, dari 11 presiden petahana yang terpilih di periode kedua, itu hanya 3 presiden petahana yang kinerjanya lebih baik di periode kedua ketimbang periode pertama. Sebagian besar terkena kutukan periode kedua. Padahal disebut kutukan periode kedua adalah di periode kedua presiden di Amerika termasuk di Indonesia tidak bisa maju lagi di periode ketiga. Seharusnya lebih Loose, tanpa beban. Itu pula yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi waktu Musrembangnas. Tetapi di Amerika justru ketika tidak ada insentif elektoral untuk terpilih di periode ketiga, kinerjanya malah Kendor. menurun gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, gimana caranya Indonesia tidak mengalami kutukan periode kedua? Ya. Salah satunya adalah harus menggenjot kebijakan yang tidak populer tapi penting buat masyarakat. Jadi karena bagaimanapun tidak ada beban lagi di 2024 buat Pak Jokowi. Cuma dalam melakukan itu harus pintar-pintar melakukan mekanisme apa yang saya sebut dengan manajemen harapan dan manajemen kecemasan. Maksudnya gimana tuh Mas Burhan? Ini bainal khauf war rozak. Itu istilah bahasa Arabnya. Rozak itu harapan, khauf itu ketakutan. Ini maksud saya begini, bagaimanapun kalau ada kebijakan tidak populer, dikeluarkan dalam satu waktu, itu gelap semua itu. Misalnya habis kenaikan premi BPJS, kenaikan LPG 3 kg, listrik mau dinaikkan, Omnibus Law, dan lain sebagainya. Itu seolah-olah nggak ada harapan di sini. Jadi harus antara yang positif dan negatif itu balance. Tetapi mau tidak mau 1 tahun pertama ini harus ada timetable untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer sebelum jatuh tahun 2022 akhir. Karena kalau 2022 akhir, siklus tahunan, pemilu 5 tahunan. Nah itu membuat agenda pemerintah sulit untuk digolkan. Untuk menjawab tadi, Wahyu, bagaimana soal harapan, kecemasan atau ketakutan? Saya ingin cross-check ke Prof. Mahfud, Menko Polhukam juga berperan di sini. Bagaimana supaya Omnibus Law ini membuat sebagian besar masyarakat kita atau sebagian besar pihak ini senang lah. Jadi sama-sama senang lah. Gimana caranya, Prof? Ya harus tahu masyarakat, buruh dan sebagainya bahwa Omnibus Law itu dibuat untuk memudahkan mereka di dalam berusaha. Di situ juga ada jaminan gaji minimal. Kalau dipecat harus dibayar berapa minimal itu sudah ada semua di situ ya. Jadi tidak benar kalau misalnya katanya meniadakan upah minimum. Enggak benar. Malah ada pesangon yang besar sampai sekian kali kalau di bawah 10 tahun sekian kali dari gaji kalau sekian tahun sekali. Di samping hak pensiunnya kalau ada tetap harus diberikan. Itu jaminannya yang akan keluar nanti diundang. Dan begini betul Mas Burhan, dulu kan sulit sekali orang mau investasi itu selesai di sini, macet di sana. Katanya ini belum. Selesai ini amdalnya belum. Sampai yang investasi uangnya habis. Nah sekarang disederhanakan aja. Berapa ya penyederhananya? Undang-undang Omnibus Law ini menyatukan beberapa isi dari 83 undang-undang. Diangkat dari 83 undang-undang itu 2.517 pasal itu diangkat menjadi 173 pasal atau 174 pasal.
Anda bayangkan itu, 2.517 pasal menjadi sekian bagian-bagiannya itu. Dan saya berharap agar masyarakat tidak berpikir bahwa undang-undang omnibus law itu jangan dianggap sebagai undang-undang investasi. Ini undang-undang lapangan kerja, undang-undang cipta lapangan kerja. Tapi Prof, mungkin kesalahpahaman itu terjadi karena masyarakatnya kurang dilibatkan. Ya relatif juga, karena ini kan sudah dilibatkan dengan naskah akademik dari perguruan tinggi yang tebalnya tadi 2.500 halaman naskah Burunya akademik. dilibatkan? Hah? Burunya dilibatkan? Burunya dilibatkan juga. Itu Sudah dilibatkan ya? Sudah, ya tokohnya dong, buruh begitu Ya, banyak kan. ya. Said Iqbal sudah ketemu presiden. Sudah, ketemu ya. presiden. Bahkan tadi keputusan rapat tadi, kalau masih kurang ketika ini dibahas silakan ajukan ke DPR, pemerintah terbuka. Nanti kan ada daftar isian masalah kan, Ya. daftar interpretasi masalah. Nggak puas ini ayo perbaiki, yang mana? Kita buka aja untuk semua. Prosedur-prosedur itu harus ditempuh dan masih terbuka. Yang mana yang ditolak, mengapa sebabnya gitu. Nah, itu nanti supaya dipahami oleh masyarakat. Jangan dianggap undang-undang investasi, karena kalau undang-undang investasi itu lalu dipelintirkan ini untuk investasi asing, asong, Cina, hanya untuk pengusaha. untuk Cina gitu Ya. kan. Padahal ini juga Uni Emirat Arab ke situ, Arab Saudi ke situ, Amerika, Jepang semua, bukan hanya Cina. Penduduk asli juga, rakyat kita sendiri juga dipermudah untuk investasi oleh itu. Termasuk gitu. ke Natuna kabar ya, Prof Mahfud ya? Termasuk ke Natuna. Investasi ke Natuna. Ini yang lagi ramai-ramai 1 bulan terakhir ini, kita lihat dulu tayangan berikut ini soal Natuna. Cabin crew and position. Rabu 8 Januari 2020, pesawat kepresidenan mendarat di Kepulauan Natuna. Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Presiden menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara. Di hadapan ratusan nelayan di sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampa Natuna, Presiden menegaskan tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya. Dan yang namanya kedaulatan itu tidak boleh ditawar, tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan. Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk teritorial kita atau tidak. Tidak ada yang masuk ke teritori kita. Jadi saya tanyakan ke Panglima, apakah ada kapal yang masuk ke teritorial Indonesia? Tidak ada. Yang ada adalah masuk ke zona ekonomi eksklusif. Baik, Pak Presiden, saya ingin bertanya soal Natuna ini kepada Menko Luhut. Pak Luhut, kita sempat panas ketika kapal-kapal asing datang di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tetapi di saat itu kita juga menyadari ternyata aktivitas nelayan kita ternyata selama ini juga kurang banyak. Sehingga akhirnya kapal-kapal asing itu dengan mudahnya dalam tanda kutip menguasai zona kita. Apa upaya yang bisa dilakukan pemerintah kita untuk memastikan bahwa geliat investasi, geliat aktivitas nelayan kita tetap berjalan di Natuna sehingga kapal-kapal asing itu tidak masuk lagi ke wilayah kita? Zilvia, Pak Luhut sebelum dijawab mungkin saya ingin menambahkan, karena ini mungkin ada sangkut pautnya dari statement Pak Luhut ketika kita baru rame-rame soal Natuna. Ada kekhawatiran kalau kita rame-rame terus soal Tiongkok di Natuna ini akan mengganggu investasi kita. Itu Pak Luhut mungkin. Nggak ada itu. Saya nggak pernah ngomong mengganggu. Nggak ada urusan investasi itu dengan hak kedaulatan kita. Nggak ada. Jadi yang betul,
kita memang tidak hadir dengan banyak di sana. Jadi sekarang tadi saya dilaporkan oleh tim yang baru kembali dari sana, bahwa pangkalan yang kita buat di selatan Natuna, itu kan kita juga konyol, kita buat pangkalan angkatan laut dengan nelayan, bedanya cuma 1 kilometer. Nah ini saya nggak tahu kenapa salah studinya. Nah sekarang kita perbaikin itu. Jadi sepenuhnya itu akan angkatan laut atau nanti Coast Guard, Bakamla itu. Nah di utara, pantai utara itu akan kita buat khusus untuk nelayan. Dan itu airnya ada, udah dicek ada hanya 3-4 kilometer dari tempat sumber air. Jadi kalau kita pisahkan ini nanti, yang di utara itu tempat nanti murni pada nelayan, dan kemudian nanti kapal laut di selatan, nelayan-nelayan kita dari Pulau Jawa Utara ini, pantai utara, daripada dia pergi ke Papua, mereka senang ke situ. Saya sudah ketemu mereka, ada 7 atau 9 kelompok nelayan, dari mulai Banyuwangi sampai di pantai Indramayu ini, saya temuin. Oke. Jadi Nah, sekarang tinggal GT kapalnya. Kalau masuk di laut bebas begitu, kalau kamu kasih GT di bawah 30 GT, ya nggak akan bisa bersaing. Makanya kita sekarang nyiapkan GT-nya lebih besar, supaya dia masuk di zona eksklusif kita, dan Coast Guard kita perkuat, atau Bakamla. Nah, kami dengan Pak Mahfud sudah berkoordinasi dan terus berkoordinasi untuk membuat juga mengenai omnibus, sehingga peranan dari Coast Guard itu betul-betul, atau Bakamla itu betul-betul bisa seperti Coast Guard negara lain. Ya, oke. Baik. Jadi jangan angkatan laut dong Ya. pergi ke sana menemui dengan Coast Guard asing. Jadi biarlah Coast Guard kita dengan Coast Guard mereka. Oke. Oke. Jadi sekarang ini sedang jalan itu. Baik. Baik Pak Luhut, Saya sebentar. berharap dalam 1 bulan ke depan kita sudah bisa membuat keputusan Oke. apa langkah kita nanti yang terbaik di sana. Termasuk kapan para nelayan kita dari Pantura ini bisa tiba di Natuna. Sesaat lagi Pak Luhut, kita lanjutkan lagi. Sesaat lagi, bisa jeda. Pemirsa, di segmen terakhir spesial Prime Talk 100 hari pemerintahan Jokowi Maruf Amin, saya ingin membahas soal ibu kota negara yang baru. Karena itu adalah harapan kita di masa depan, itu juga sekaligus menjadi tantangan kita yang paling berat sepertinya. Prof. Ari, apa yang harus pemerintah perhatikan, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, untuk mempersiapkan ibu kota baru ini supaya betul-betul menjadi kota yang hidup nantinya? Yang penting itu adalah ada hierarki perkotaan. Jadi suatu kota itu, kota besar, ibu kota, itu akan berkesinambungan jika dikelilingi oleh sistem kota yang lebih kecil. Ya, jadi ada yang masuk pangan, ada yang masuk tenaga kerja, dan ada universitas. Ya. Yang kita lihat itu di North Carolina, yaitu ada kota Raleigh, itu ada Duke University, ada University of California, dan ada North Carolina State. Ya, itu segitiga kota. Ya, jadi yang kita perlukan itu adalah sebenarnya suatu sistem yang ada. Jadi yang ada di situ, apakah nanti ASN yang pindah, apakah ada orang yang berelokasi, itu akan menganggapnya sebagai home, rumah. Ya, dan itu akan menarik aglomerasi yang lain. Ya, ada industri, ada perdagangan, dan itu juga nanti akan bisa bermanfaat karena kita lihat bahwa arus pelayaran itu tidak hanya lewat Laut Cina Selatan, tapi juga lewat Selat Makassar. Nah, selama ini yang ada hub hanyalah Makassar, terlalu jauh ke selatan. Jadi ditarik sedikit ke utara, ke ibu kota baru. Ya, dengan demikian potensinya, maka kedua tepi selat itu, baik yang di Sulawesi maupun Kalimantan, itu akan terjadi dinamika baru. Nah, itulah yang disebut sebagai sukses dari pemindahan ibu kota, menciptakan kegiatan-kegiatan yang baru. Oke, baik. Bang Don, soal ibu kota baru Bang, ada catatan tersendiri? Ya, saya sudah 2 kali ke ibu kota baru itu, Wahyu. Dan kalau lihat landscape-nya itu berdekatan dengan kota Balikpapan dan Samarinda. Lalu kemudian ada wilayah lautnya yang menurut saya akan indah sekali. Saya merasa ketika berkunjung ke sana,
kalau itu dibangun sesuai dengan market yang sudah beredar, di mana itu akan menjadi kota hutan, kota yang sangat hijau, saya sih optimis itu akan menjadi kawasan ekonomi yang baru dan juga menjadi tempat yang bagus untuk pengembangan wilayah, paling tidak wilayah Kalimantan yang adalah salah satu source ekonomi kita yang kuat. Tapi menurut saya bukan sekedar ibu kota baru. Saya masih menaruh harapan pada pemerintahan ini pada 5 destinasi baru untuk wisata yang menurut saya menjadi lokomotif ekonomi. Karena pariwisata impact-nya pada publik itu akan sangat luas. Memang menjadi persoalan, karena saya dari Labuan Bajo, saya cukup tahu ceritanya. Kalau ini menjadi wisata premium, maka problemnya adalah harus dibuat rencana untuk membuat ekosistem di mana kemudian publik bisa dilibatkan. Berapa nelayan di situ yang bisa dilibatkan, transportasi untuk bisa mereka ikut, petani dan termasuk peternak dan seterusnya, yang semua bisa disediakan di situ sehingga bisa menjadi mandiri, sehingga itu mereka tidak bisa menjadi penonton. Saya kira 5 Bali baru cukup menjanjikan untuk membuat kita lebih baik secara ekonomi. Mas Burhan, selain catatan dari segi ekonomi investasi untuk menyiapkan ibu kota baru untuk menghadapi kemungkinan turbulensi politik yang akan terjadi dalam pembangunan rancangan ibu kota negara ini, apa yang harus diantisipasi? Singkat. Kaitannya dengan turbulensi politik, mau tidak mau harus ada komitmen partai-partai di DPR dengan Presiden untuk melancarkan program pembangunan ibu kota baru yang multi years. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya sampai periode Pak Jokowi selesai 2024. Hampir pasti proyek ini berlangsung pasca Pak Jokowi. Nah di situ ada implikasi politiknya. Kalau misalnya di 2024 yang muncul tokoh yang relatif dari sisi politik berbeda visi misinya dengan Pak Jokowi, tentu saja punya ancaman terkait dengan keberlanjutan program ibu kota. Apakah Anda mau mengatakan Presiden harus punya ancang-ancang untuk generasi? Itu kesimpulan. Untuk itu kita tanya ke Menko Polhukam untuk mengamankan rencana Presiden ini memindahkan ibu kota negara yang baru. Apa yang bisa dilakukan? Saya belum pernah datang ke sana seperti Mas Don Bosco, tapi saya ikut beberapa kali sidang kabinet. Itu sungguh indah itu kalau jadi betul, dan justru saya ingin segera pindah ke sana aja, kayak di tempat wisata tapi nyaman. Dan di situ sudah disiapkan semua antisipasi terhadap kemacetan, antisipasi terhadap tempat kumuh, dan sudah disediakan. Dan itu diambil dari sayembara yang dimenangkan oleh 5 orang, lalu yang dibayar semua ini sebagai penanggung, lalu diambil 3 terbaik di kombinasi gitu. Itu bagus supaya sekali. Tidak diganggu-ganggu rencana indah ini, gimana Prof? Undang-undangnya, saya kira undang-undang tentang DKI, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, itu harus diubah lebih dulu. Dan beberapa undang-undang yang menyebut bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Nah itu kalau sudah dengan undang-undang mau apa lagi? Dan saya kira undang-undangnya semua pimpinan parpol saya kira sudah oke. Kalau pimpinan parpol DPR-nya akan oke. Terima kasih. Terakhir Pak Luhut, soal investasi di ibu kota baru sudah banyak negara yang berminat. Apa yang kemudian disiapkan, ditawarkan oleh pemerintah? Ya, yang berminat benar banyak sekali. Jadi saya kira mestinya tidak menjadi masalah. Hanya yang menjadi penting adalah kita tidak mau investasi di sana itu jadi G2G atau government guarantee. Kita mau itu biarlah B2B. Jadi saya mau jelaskan, kalau pembangunan Istana Presiden dengan tadi kantor pemerintahan, itu APBN. Yang lain klaster-klasternya, klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster nanti research, itu semua, dan infrastrukturnya itu bisa saya serahkan pada swasta. Nah, pemerintah sudah membentuk Sovereign Wealth Fund. Nah, sekarang lagi finalisasi, itu di bawah Pak Tiko CS, Pak Erik, ada timnya, itu sudah membicarakan dengan Abu Dhabi atau ADIA, finalisasinya mengenai ini. Baik. Dan juga beberapa calon investor lain yang bisa masuk ke dalam. Jadi soal pendanaan saya kira tidak menjadi isu. Nah, sekarang ini adalah menjadi satu kapital atau ibu kota pertama di dunia yang betul-betul green energy atau green capital. Jadi
Di sana tidak akan ada lagi mobil yang pakai bensin. Oke, Semua electric car. baik. Atau nanti autonomous. Baik, terima kasih Pak Luhut. Kalau mendengar dari Jadi penjelasan kira-kira itu Anda tadi mengenai begitu ibu kota menjanjikan, tapi mudah-mudahan realisasinya yang akan kita lihat ke depannya dan akan kita kawal bersama bagaimana realisasi dari pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Ya, ada sejumlah aspek tentunya harus diperhatikan. Terakhir itu dari Mas Betul. Burhan soal Ya. politik. Aha. Terima kasih kami ucapkan kepada Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, kita berikan tepuk tangan. Ya. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Mas Burhan, Bang Don, Prof. Ari, dan pemirsa Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dua punggawa di Kabinet Jokowi mengawal dua sektor yang berbeda. Kita catat tadi, Menko Mahfud menjaga situasi politik hukum dan keamanan tetap kondusif di tengah berbagai tekanan dari dalam maupun dari luar sebagai syarat ekonomi bisa tumbuh dan berkembang. Ya, sementara Menko Luhut menyuarakan citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang kaya akan potensi alam, wisata, tenaga kerja yang sudah siap untuk ramah terhadap investor, menarik investasi sebanyak-banyaknya. Lewat keduanya bisa ditarik persamaan mungkin Zilvia, kalau dua punggawa Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ini ya tentunya tak kenal kompromi dan basa-basi ya. Ya. Harusnya bisa pertahankan sampai masa pemerintahan nanti selesai di 2024. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk spesial edisi 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya Wahyu Yoho pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.